Singkat cerita jemaah, yang terakhir keluar dari neraka ini bermohon. Apa permohonannya? Dapat saja keluar dari neraka dahulu. Pokoknya satu adalah, singkat cerita, dikeluarkan Allah. Lalu Allah nampakkan kepada dia sebatang pohon yang rindang dan indah. Apa kata dia? Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu ya Allah. Tadi kata Allah, keluar aja adalah, tak minta yang lain. Ini minta pula. Ini terakhir nih Allah. Pokoknya Allah sampai ke pohon itu dah lalu. Serius nih kata Allah. Iya ya Allah, sampai pohon itu dah lalu. Dengan merangkak susah payah dia sampai kepada pohon itu. Senang betul hatinya. Yang terakhir keluar nih dari neraka, yang terakhir masuk ke surga nih. Tapi umat Muhammad, Abu Thalib tinggal, tak keluar. Sampai di pohon tadi, Allah nampakkan kepada dia surga itu. Allah buka pula pintunya. Lama dia nengok. Pokoknya ada lebih mantap dari kalau gitu dia. Kalau tahu tadi tak saya bilang terakhir. Semanu lah cara. Kira begitu. Ya Allah, di terakhir ya Allah. Sampaikan aku ke situ ya Allah. Kalau dah sampai aku jadi tak minta lagi ya Allah. Apa kata Allah? Memang itu tempat. Memang itu tempat. Kaum muslimin, lalu masuklah dia ke dalam surga atas izin Allah. Lalu apa kata Allah begitu dia masuk surga? Bayangkan yang kau inginkan. Sehabis-habis bayangan. Hayalkan yang kau inginkan. Sehabis-habis hayalan. Bayangkan, hayalkan tinggi-tinggi. Ya, bayangkan, dia hayalkan. Allah berikan kepadanya surga lebih hebat dari yang dibayangkan dan yang dihayalkannya. Lalu apa kata dia? Ya Allah, surga akulah yang paling mantap. Pada paling jelek itu. Bagaimana surga yang paling jelek itu? Kata Allah kepada dia, izhab fadkhulil jannah fa innalaka misla dunya wa asyra amsaliyah. Kau masuk ke surga, untukmu seorang surga itu 10 kali lebih cantik daripada dunia dan isi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah dapat menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz nanti. Kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memperbanyak kita salat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di kemudian hari. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara kita ini dengan bacakan basmalah. Pada hari ini Pak Ustadz agak berbeda penampilan. Biasanya pakai peci berwarna. Jadi yang betul waktu dan kesempatan kami persilakan. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, malam ini malam yang keempat. Kita berada di bulan Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal ini, kata sebahagian ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tepatnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita baca dalam Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau juara 1 tingkat dunia menulis sejarah Nabi. Dalam bukunya itu ditulis Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, tahun gajah. Tapi yang mayoritas kita dengar beliau lahir Senin tanggal 12 Rabiul Awal.
tahun gajah. Kalau Masehinya 20 atau 22 April 571 Masehi. Nah, karena tahun Islam belum ada, maka disebut tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah. Jadi ada tentara banyak, bahkan waktu itu gajah pun dijadikan tentara. Lalu siapa yang memimpinnya? Seorang bernama Abraha. Dia datang untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Kenapa dia hancurkan Ka'bah itu? Dia cemburu menengok Ka'bah. Batu hitam segi 4, tapi dikunjungi orang setiap waktu. Sementara dia sudah capek membangun gereja secantik-cantiknya, untuk menandingi Ka'bah tak dikunjung-kunjungi oleh orang. Kalah saing gereja dia dibandingkan Ka'bah. Maka supaya gereja dia dikunjungi orang, caranya macam mana? Dia mesti hancurkan Ka'bah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Maka berangkatlah Abraha dari Yaman ke Mekah. Sampailah di Mina, tempat kita bermabit menunaikan ibadah haji. Maka mengapa Abraha bukan hanya sekedar menghancurkan Ka'bah, bahkan merampas kekayaan orang-orang Mekah. Waktu itu yang dia rampas adalah 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Maka datang Abdul Muthalib. Wahai Abraha, engkau datang ke sini mau apa? Apa kata Abraha? Aku datang mau menghancurkan Ka'bah. Oh, itu tujuan kau datang? Ya, hancurkanlah. Hancurkanlah. Abdul Muthalib ini pemuka kafir Quraisy. Seharusnya dia melindungi, tetapi apa katanya? Hancurkanlah. Tolong onta aku bawa ke sini. Kenapa kau berkata seperti itu? Kata Abraha. Kalau onta 200 ekor ini aku yang melindungi. Kalau Ka'bah itu Tuhan yang melindungi. Jadi kalau kau nak hancurkan Ka'bah, hancurkanlah. Tapi bawa onta aku ke sini. Akhirnya mengapa Abraha diserahkan onta Abdul Muthalib 200 ekor yang diambilnya tadi kembali kepada Abdul Muthalib. Lalu dia leluasalah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa sebab? Sudah dapat restu dari tokoh. Tapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengutus burung ababil, membawa 3 batu. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, satu lagi di mulutnya. Maka mengapa burung itu mencampakkan batu tersebut? Lalu apa yang terjadi? Abraha dengan gajah dan seluruh bala tentaranya tak ubahnya seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat. Makanya disebut dengan tahun gajah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, umat Islam mayoritas, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa? Sudah menjadi tradisi untuk memperingati Maulid Nabi ini. Maaf, walaupun saudara kita ada juga yang mengatakan bid'ah, tapi kita tak memperpanjang masalah ini. Tapi yang namanya ingat mengingatkan itu sudah diberitakan oleh Allah Ta'ala. Memang tak disebut di situ memperingati Maulid Nabi, tapi menyuruh memberi peringatan untuk saling ingat mengingatkan. Ada isyarat dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Az-Zariyat 55.
Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena dalam peringatan itu ada manfaat untuk orang-orang beriman. Beri peringatan, kata Allah. Karena dalam peringatan itu ada manfaat untuk orang-orang yang beriman. Sekali lagi, memang dalam ayat tidak disuruh memperingati maulid Nabi, tapi dalam maulid itu ada yang kita ingat. Apa yang kita ingat? Jasa seorang manusia yang sangat luar biasa. Tempat jatuh saja kita ingat. Tempat jatuh kita ingat. Apalagi seorang yang punya jasa luar biasa kepada kita, tak mungkinlah kita lupakan. Tak mungkin kita lupakan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka sekali lagi mayoritas umat Islam bahkan di dunia, kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, mereka memperingati Maulid Nabi. Dengan peringatan tadi, kata Allah, ada manfaat. Lalu kalau Maulid Nabi apa manfaatnya? Satu, untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Apa sebab? Karena kehadiran Nabi Muhammad itu nikmat yang sangat besar. Kehadiran Nabi Muhammad itu karunia yang luar biasa. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Ta'ala. Ada ayatnya, ada. Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini ayatnya. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat. Kepada siapa Allah beri nikmat itu? Kepada siapa Allah berikan karunia itu? Kepada orang-orang beriman. Apa bentuknya? Ketika diutus kepada mereka seorang Rasul. Siapa seorang Rasul yang dimaksud dalam ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk selain manusia, yaitu alam semesta. Ada ayatnya, ada. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat. Bukan hanya untuk manusia lagi, tapi untuk seluruh yang ada di alam ini. Maka jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, karena ini nikmat mesti disyukuri. Supaya rasa syukur itu tumbuh, salah satunya adalah dengan mengingat jasa beliau, mengingat perjuangan beliau. Jemaah tamu-tamu Allah, kenapa kita tak bersyukur? Karena kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya katakan kita beruntung? Jarak kita dengan Nabi tahunnya 14 abad lebih. Itu tahun. Jarak kampung Nabi dengan kampung kita hampir 10.000 kilometer. Kalau jarak tahunnya 14 abad setengah. Jarak kampung 10.000 kilometer. Apa lagi? Kalau Nabi orang Arab, kita orang maju. Pak Haji orang apa Pak Haji? Orang Melayu. Tapi Sumatera Utara. Delhi. Apa marga? Hah? Apa marga? Ada. Ada mungkin Bapak Ibu yang hadir nih orang Minang, orang Melayu, orang Jawa,
Tak ada kait mengait dengan Nabi. Nabi orang Arab, awak orang Indonesia. Apa lagi? Hubungan darah langsung tak ada. Tak ada kait mengaitnya kita dengan Nabi. Saya ulangi lagi, jarak waktu 14 abad setengah, jarak kampung 10.000 kilometer. Nabi orang Arab, awak orang Indonesia. Hubungan keturunan tidak ada. Tetapi begitu Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmat, sebagai karunia, sebagai nikmat, kita mendapatkannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu letak beruntungnya kita apa Pak Ustaz? Abu Lahab tak dapat. Abu Lahab tak dapat. Dia paman Nabi, Nabi keponakan dia, serumah, sesuku. Dia tahu Muhammad itu diangkat dari Rasul. Nampak sama Abu Lahab mukjizat Nabi itu. Tapi Abu Lahab tak dapat nikmat, rahmat, karunia diutusnya Nabi Muhammad. Betapa ruginya dia, betapa untungnya kita. Bahkan Abu Lahab itu mengapa? Dia pula penentang utama. Dia pula penentang utama. Itu tak ada sebaliknya rugi Abu Lahab itu lagi. Memang rugi besar. Kalau menurut akal awak, Abu Lahab itu harusnya yang pertama beriman. Tapi sayang Abu Lahab tak dapat nikmat. Kita dapat. Alhamdulillah. Ada yang lebih menjanjikan lagi. Siapa itu Ustaz? Abu Talib. Abu Lahab okey lah, dia benci ke Nabi. Abu Talib yang sayang ke Nabi pun tak dapat nikmat itu. Berapa lama Nabi Muhammad dengan Abu Talib? 42 tahun. Karena umur 8 tahun meninggal datuknya Abdul Muthalib. Lalu tinggal Nabi Muhammad umur 8 tahun dengan siapa? Pamannya Abu Talib. Sampai Nabi Muhammad umur 15-25 tahun menikah dengan Khadijah. Pada 17 tahun tuh. Kemudian kapan Abu Talib itu meninggal? Nabi Muhammad umur 50 tahun. 50 tahun. Berarti kebersamaan Abu Talib dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi diutus, setelah Nabi diutus juga. Jadi totalnya 42 tahun Abu Talib bersama Nabi. Bukan bersama seperti itu saja. Bersama mengapa? Bersama Nabi menyiarkan agama ini. Sehingga kalau Nabi berdakwah, Abu Talib itu yang menyelamatkan Nabi. Jadi Abu Talib itu jadi benteng kokoh, sehingga Nabi Muhammad itu bebas berdakwah. Karena ada Abu Talib. Karena ada Abu Talib, Nabi Muhammad bebas berdakwah. Jangan coba-coba larang Nabi Muhammad berdakwah. Hadapi Abu Talib. Karena mereka segan sama Abu Talib. Jadi kalau boleh kita bilang Abu Talib ini dua jasanya. Satu berjasa ke Nabi, dua berjasa kepada agama ini. Tapi sayang, Abu Talib pun tak dapat nikmat Islam. Sayang. Meninggallah Abu Talib. Jadi sebelum dia meninggal, datang Nabi Muhammad ke rumah Abu Talib, ke rumah pamannya. Apa kata Nabi? Paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kau ucapkan kalimat ini, aku akan menolongmu di akhirat nanti. Apa kata Abu Talib? Kalau ku ucapkan kalimat ini, apa kata orang nanti? Di samping Abu Talib ngomong seperti itu, ada di situ Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata orang berdua ini? Jangan kau ucapkan wahai Abu Talib. Abu Talib tak mau dia.
Karena kalau dia masuk Islam, malu dia. Sama siapa dia malu? Sama orang-orang. Awak kan pembesar. Itu penyakit pembesar. Penyakit pembesar, penyakit penguasa, tak mau mengikut orang yang dianggapnya bawah. Kalau diikut, macam jatuh harga diri. Tambah lagi ada siapa di situ? Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Singkat cerita, Abu Thalib mati tidak mengucapkan kalimat tersebut. Rugi Abu Thalib. Beruntung kita. Menetes air mata nangis. Kenapa nangis? Jasa paman banyak, tapi mati kafir. Memangnya kalau mati kafir, ngapa Ustaz masuk neraka? Berapa hari? Ustaz tanya berapa hari? Tak keluar-keluar lagi begitu masuk. Apa doalah Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala, wahai paman, kumohonkan kepada Allah agar dia memberikan ampunan kepadamu. Turun ayat langsung melarang Nabi mendoakan pamannya. Turun ayat. Apa ayatnya Ustaz? At-Taubah 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tak sepantasnya seorang nabi. Orang-orang beriman juga tak pantas. Apa itu? Memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, sekalipun karib kerabat sendiri. Dilarang oleh Allah. Makin sedih hati Nabi. Lalu turun ayat lagi membujuk kesedihan hati Nabi. Apa ayat yang turun? Al-Qasas 5:6. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai. Kok begitu? Petunjuk urusan Allah kepada orang yang Ia kehendaki. Tapi karena Nabi ini disayang oleh Abu Thalib, jasa Abu Thalib yang begitu luar biasa, tetap Nabi bermohon kokoh. Apa permohonan Nabi? Meminta dia ke Allah agar pamannya ini diazab dalam neraka, tapi azab paling ringan. Itu Allah kabulkan. Namun keluar, begitu masuk sampai tak ada akhir di situ terus. Tapi Nabi bermohon tolong kasih azab ringan. Ada hadis Ustaz, ada. Apa bunyi hadisnya? Ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Penduduk neraka paling ringan azabnya Abu Thalib. Apa azabnya? Wa huwa munta'idun bin naqlaini yabli min hadimaru. Dia memakai sepasang sepatu dari bara api. Tapi begitu sepatu itu dipasang, panasnya naik ke atas sampai ke otaknya pecah meleleh isinya. Itu azab paling ringan. Dan itulah azab untuk Abu Thalib. Berapa hari itu Ustaz? Ustaz tanya berapa hari? Pokoknya masuk tak keluar lagi. Sementara umat Muhammad durhaka macam manapun, asal tidak menyekutukan Allah, tetap masuk surga. Moyo terakhir masuk. Semua masuk terakhir. Ada hadis itu Ustaz, ada. Hadisnya panjang. Perawinya siapa? Imam Bukhari. Sahih itu Ustaz, sahih. Jadi setelah penduduk surga masuk surga, Allah tahu siapa yang ada di neraka lagi. Wahai malaikat, pergi kau ke neraka. Ada umat Muhammad lagi di sini. Singkat cerita jemaah, yang terakhir keluar dari neraka ini bermohon. Apa permohonannya? Dapat saja keluar dari neraka dahulu. Pokoknya saya keluar dahulu. Singkat cerita, dikeluarkan Allah. Lalu Allah nampakkan kepada dia sebatang pohon yang rindang dan indah. Apa kata dia? Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu ya Allah. Tadi kata Allah, keluar aja adalah. Tak minta yang lain. Ini minta pula. Ini terakhir ya Allah. Pokoknya Allah sampai ke pohon itu adalah. Serius nih kata Allah. Iya ya Allah. Sampai pohon itu adalah.
Dengan merangkak susah payah dia sampai kepada pohon itu. Senang betul hatinya. Yang terakhir keluar nih dari neraka, yang terakhir masuk ke surga nih. Tapi umat Muhammad, Abu Thalib tinggal, tak keluar. Sampai di pohon tadi, Allah nampakkan kepada dia surga itu. Allah buka pula pintunya. Lama dia nengok. Rupanya ada lebih mantap dari kalau begitu dia. Kalau tahu tadi tak saya bilang terakhir. Semanu lah caranya. Kira begitu. Ya Allah, di terakhir ya Allah. Sampaikan aku ke situ ya Allah. Kalau dah sampai aku jadi tak minta lagi ya Allah. Apa kata Allah? Memang itu tempat. Memang itu tempat. Kaum muslimin, lalu masuklah dia ke dalam surga atas izin Allah. Lalu apa kata Allah begitu dia masuk surga? Bayangkan yang kau inginkan. Sehabis-habis bayangan. Hayalkan yang kau inginkan. Sehabis-habis hayalan. Bayangkan, hayalkan tinggi-tinggi. Ya bayangkan, dia hayalkan. Allah berikan kepadanya surga lebih hebat dari yang dibayangkan dan yang dihayalkannya. Lalu apa kata dia? Ya Allah, surga akulah yang paling mantap. Pada paling jelek itu. Bagaimana surga yang paling jelek itu? Kata Allah kepada dia, izhab fadkhulil jannah fa innalaka misla dunya wa asra amsaliyah. Kau masuk ke surga, untukmu seorang surga itu 10 kali lebih cantik daripada dunia dan isinya. Untungnya kita jadi umat Muhammad. Kalaupun terakhir kita masuk surga, seindah apa surga kita? 10 kali lipat lebih indah daripada dunia. Apa kata jemaah mati, awak dapat yang ini jadilah katanya. Tapi terakhir masuk. Abu Thalib tinggal di neraka. Tapi tak apalah Ustaz, azab ringan. Betul azab ringan. Tapi macam mana tadi? Pasang sepatu di kaki, pecah kepala otak. Apa tak bersyukur? Abu Thalib tak dapat, Abu Lahab tak dapat, kita dapat nikmat tersebut. Alhamdulillah. Siapa 4 wanita pemimpin surga itu? Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Maknya Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya Khadijah. Siapa yang ketiga? Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang keempat? Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun laknatullahi alaihi. Khadijah, wanita pemimpin surga. 4 wanita yang menyampaikan dirinya kepada kesempurnaan kata Rasulullah. Dan mereka berempat adalah pemimpin wanita-wanita dalam surga, termasuk Khadijah. Lalu pertanyaan tadi, kapan Khadijah meninggal? Kapan Khadijah meninggal? Umur berapa Nabi ketika Khadijah meninggal? 50 tahun. Kan penyebab Nabi Muhammad Isra Mi'raj salah satunya karena kesedihan. Apa kesedihan yang menimpa hati Nabi? Meninggalnya Khadijah dan meninggalnya paman Nabi, yaitu Abu. Jadi pertanyaan Bapak tadi, Nabi Isra Mi'raj menjemput perintah salat. Kan itu mungkin pertanyaannya. Lalu Khadijah kan tak sempat salat, kan begitu. Kan begitu pertanyaannya. Tapi berarti Pak Ustaz, Nabi Khadijah itu tak sempat salat. Lalu bagaimana dengan Khadijah? Bapak Ibu jemaah, kalau tak salah dulu pernah sudah saya sampaikan, salat itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Adam salat, Idris salat, Nuh salat, Hud salat, Saleh Ibrahim salat, Isa salat, Maryam salat, semua salat. Cuma ada salat umat terdahulu, salatnya sujud saja, ada yang berdiri saja. Kan begitu.
Lalu kapan salat itu disempurnakan? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj mengkombinasikan semua salat yang mulai Adam sampai Isa alaihissalam. Lengkaplah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Apa buktinya nabi-nabi terdahulu salat? Contoh, Ibrahim berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu doa Nabi Ibrahim, ya Allah salatku. Setelah itu apa kata Nabi Isa alaihissalam? Begitu dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diutus oleh Allah adalah supaya aku salat, supaya aku membayar zakat. Begitu kata Nabi Isa. Jadi walaupun salat yang dijemput oleh Nabi Muhammad alaihissalam, Khadijah belum melakukannya, namun Khadijah telah melakukan salat seperti millah Ibrahim Hanifah. Dan Nabi Muhammad di Gua Hira ketika dilantik pun oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menung-menung betapa begitu saja, dia juga salat. Jadi Khadijah itu Pak, wanita terbaik, dan dia pemimpin wanita dalam surga bersama 3 wanita lainnya. Tak tanggung-tanggung tuh ketakwaan Khadijah. Bayangkan harta kekayaannya untuk Islam semuanya. Jadi bukan salat yang tak sempat dia lakukan seketika Nabi Isra Mi'raj itu yang jadi masalah. Karena kalaupun dia tak salat seperti Nabi yang sebutkan, karena dia waktu itu sudah meninggal, namun ketakwaan Khadijah tak bisa diragukan. Ketakwaan Khadijah sangat luar biasa. Jangankan itu lagi Pak, orang non muslim tiba-tiba masuk Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia dia. Tak sempat salat, meninggal dunia. Tempatnya di mana? Surga. Tempatnya surga. Andai ada orang Islamnya, orang muslim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul dia masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islamnya kapan? Jam 10 pagi. Pas zuhur tak sempat salat, meninggal dia. Masuk jadi dosanya habis karena habis semua dosa karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi. Dan itu banyak terjadi sebelum Islam, sebelum Nabi jemput salat. Contohnya siapa? Keluarga Ammar bin Yasir itu baru masuk Islam kena bunuh langsung. Tak sempat juga mereka salat, tak sempat bayar zakat. Tapi begitu mereka masuk Islam, Nabi masih berjuang, belum ada salat lagi, belum ada zakat lagi, belum ada puasa lagi Pak. Tapi mereka Masya Allah menjadi penghuni surga. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi kaum muslimin kita beruntung. Karena apa? Luar biasa nikmat yang kita dapatkan hari ini, yaitu menjadi orang Islam. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memperingati Maulid Nabi Bapak Ibu jemaah? Di samping kita menunjukkan rasa syukur kita, manfaat kedua supaya bertambah cinta kita. Supaya bertambah cinta kita. Cinta kita, siapapun makhluk di atas dunia ini, berarti selain Allah itu, kalau Allah Khalik, Muhammad nomor 1. Nabi Muhammad nomor 1. Ada orang pokoknya 12 tahun menikah tak dapat anak. Allah kasih anak lelaki atau perempuan, kan anak semata wayang namanya itu, oh itu cinta betul dia ke anaknya. Sudah itu tak dapat pula anak lagi, dia wajib lebih mencintai Nabi Muhammad. Kalau tak begitu macam mana Pak Ustaz? Iman kita tak sempurna. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Ta'ala. Ada ayatnya, ada Al-Taubah 24. Qul
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. 8 perkara. Kenapa cuma 8 Allah sebutkan? Karena kepada yang 8 orang cinta semua. 1, ayah, orang tua. Orang tua. Artinya anak cinta ke orang tuanya, Nabi lebih dicintai. Itu maksudnya. Anak. Kalau tadi anak cinta sama orang tua. Yang kedua anak. Berarti orang tua cinta ke anaknya. Orang tua mana tak cinta ke anaknya? Nabi tetap nomor 1. Itu maksudnya. Yang ketiga, apa biasa dicintai oleh syariat? Abaukum wa abanukum wa ikhwanukum. Saudara. Lalu siapa lagi? Wa azwajukum, pasangan hidup, suami istri. Istri cinta suami, suami cinta ke istri. Wa ashiratukum, seluruh saudara mara kita, keluarga kita. Kemudian harta yang kita cari, yang kita kumpulkan. Perniagaan, kalau dapat maju terus, naik terus, dan kita tak mau terjadi kerugian. Kemudian tempat tinggal mewah kita. 8 perkara ini tak ada orang tak cinta. Semua cinta. Tetapi di bawah, yang paling atas siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak macam itu bagaimana? Tak sempurna iman. Kalau hadisnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum sampai aku ini lebih kalian cintai dari orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Makhluk, Muhammad nomor 1 kita cintai. Nomor 1. Ada kisah menarik sedikit Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu jemaah pada suatu hari berjalan bersama Nabi. Ketika berjalan, Nabi bertanya kepada Umar, siapa yang paling kau cintai di atas dunia ini? Engkau ya Rasulullah. Mana yang lebih kau cintai, aku atau istrimu? Engkau ya Rasulullah. Mana yang lebih kau cintai, aku atau anak-anakmu? Engkau ya Rasulullah. Dibandingkan mencintai orang tuamu, engkau ya Rasulullah. Jadi Umar itu lebih cinta dia kepada Nabi dibandingkan anak-anaknya, istri-istrinya, orang tuanya. Lalu terakhir Nabi nanya, Umar, sekarang siapa yang lebih kau cintai, aku atau dirimu? Kata Nabi, kata Umar, kalau itu pertanyaanmu ya Rasulullah, tentu aku lebih mencintai dirimu. Wallahi la yu'min. Demi Allah wahai Umar, engkau belum sempurna iman. Setan lari nampak Umar, saking kuatnya iman Umar. Tapi kata Nabi ketika itu, imanmu belum sempurna. Setan lari nampak Umar. Kalau awak lari dikejar setan, dah masuk dalam kamar dikejar juga. Keluarlah dulu, kata setan, malam minggu nih, minum dulu gitu. Dicari nyawa sampai ke kamar. Kalau setan apa Umar lari. Tapi kata Nabi ketika itu, imanmu belum sempurna. Umar, mulai malam ini, mulai hari ini, aku nomor 1 kau cintai. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, mulai hari ini, detik ini, engkaulah yang paling kucintai. Kata Rasulullah, baru sempurna iman. Begitulah wahai Umar. Begitu wahai Umar, baru sempurna iman. Kenapa? Orang tua kita belum tentu menyelamatkan kita. Istri kita belum tentu menyelamatkan kita. Ingat kaji kita bulan kemarin. Bahkan ada istri lari nampak suami, suami lari nampak istri, orang tua lari nampak anak, anak lari nampak orang tua. Yang tak lari nanti nampak kita siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu ketika akan meninggal dunia, kita dah sama-sama tahu riwayatnya. Yang disebut-sebutnya bukan Khadijah, yang disebut-sebutnya bukan Fatimah, yang disebut-sebutnya kita umatnya.
Makanya sebagai penutup kita bacakan firman Allah ujungnya saja dalam surah At-Taubah ayat 129 kalau tak salah, Raufun Rahimun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufun Rahimun. Apa arti Rauf? Apa arti Rahim? Rauf itu nama Allah tuh jemaah. Rahim itu nama Allah itu. Tapi dalam ayat ini Allah pinjamkan ke Nabi sifat dan namanya tadi. Karena apa? Nabi itu Rauf Rahimnya kita kepada kita seperti Rauf Rahimnya Allah kepada kita. Begitu kata para ulama. Apa itu Rauf? Sangat ingin kita selamat dan tak kena bahaya sedikit pun. Kalau Rahim sangat ingin kita selamat dan mengajarkan kepada kita jalan keselamatan itu. Rauf sayang, dia tak ingin kita bahaya. Rahim sayang, ditunjukkan pula jalan kepada kita untuk menuju ke dalam surga. Itu maksud Raufun Rahimun. Jemaah tamu-tamu Allah, semoga di akhirat nanti kita dapat syafaat beliau dan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bersyukur jadi umat Muhammad, kemudian bertambah cinta kita kepada beliau. Yang ketiga, waktu yang memisahkan kita tak cukup tentu yang dua ini saja, kecuali beliau juga kita jadikan uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.